Selamat datang kembali di YouTube channel Dokumentasi Monetary Indonesia. Sebagai lanjutan dari video yang pertama untuk review laporan laba rugi, sekarang kita akan bahas laporan arus kas. Pada posisi arus kas operasi, kita dapat melihat penerimaan kas dari pelanggan sedikit meningkat dibandingkan kuartal 3 tahun 2019. Peningkatan ini sekitar 1,29% year on year. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa pembayaran kas pemasok itu sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019. Angka ini turun sekitar 0,77%. Oke. Pada dasarnya angka penerimaan jauh lebih besar dibanding angka expenses, sehingga kita masih bisa mendapatkan surplus sekitar 11,6 triliun di year to date kuartal 3 2020. Dan ini angkanya meningkat sekitar 22,96%. Angka yang luar biasa bagus. Jika kita melihat pada saat ini kan kita tahu pada tahun 2020 ini COVID-19 ini membuat banyak bisnis itu mengalami kesulitan solvabilitas, tetapi kelihatannya nggak terlalu terjadi di grupnya Indofood. Jadi kas neto aktivitas operasi ini sekitar 9,558 triliun. Ini angkanya juga naik 24,87% year on year. Luar biasa. Secara aktivitas bisnis tidak ada perubahan, kekuatan finansialnya tetap ada. Cuma di sini kita bisa melihat pada aktivitas investasi tiba-tiba meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Year on year-nya 924,39%, dan angka ini khususnya meningkat pada kuartal ketiga sebesar minus 29,4 triliun. Ini karena ada akuisisi dari Pine Hill. Kalau kita tahu akuisisi Pine Hill ini kan menggunakan aset perbankan atau pinjaman perbankan. Oleh sebab itu kita pasti tahu ini akan tercatat juga di bagian aktivitas pendanaan, yaitu bagian sini. Nah, setelah akumulasi aktivitas pendanaan, maka tersisa sekitar 27,7 triliun. Indofood karena memiliki ada banyak menggunakan mata uang yang lain selain Indonesian rupiah, maka dia juga harus mencatatkan dampak perubahan dari selisih kurs setiap akhir tutup buku. Dan kali ini perbedaannya sekitar 491 miliar akibat selisih kurs. Ini surplus. Dan secara akumulatif dari cash flow operation, dari cash flow investing, dan cash flow financing, maka di plus dengan selisih kurs ini tersisa uangnya sekitar 1,09 triliun, dan ini dicatatkan di kas setara kas akhir periode, yang dimana angka ini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Sekarang kita masuk ke bagian neraca. Biasanya kalau saya melihat neraca itu, saya pasti melihat dari total terlebih dahulu.
Jadi ini yang saya lihat dulu, dan total aset lancar itu naik sekitar 17,73 year on year. Sedangkan aset tidak lancar, saya juga akan lihat nambahnya sekitar 92,24%. Jadi kita bisa melihat bahwa kita harus mengecek satu persatu nantinya untuk yang poin-poin dari aset lancar maupun aset tidak lancar. Secara akumulatif mengalami kenaikan sekitar 67,92% untuk total asetnya. Nah, poin yang penting adalah dari total aset lancar maupun tidak lancar adalah biasanya kita pasti ngelihat kas, tetapi kasnya kan tidak banyak berubah. Jadi kita ngelihat harusnya piutang juga. Nah, di sini piutang ini punya kontribusi lumayan besar terhadap perubahan aset lancar. Lalu di sini juga ada persediaan juga meningkat hampir 1 triliun, dan juga adanya peningkatan di uang muka dan jaminan. Ada aset yang tidak lancar, itu yang lebih mencolok itu adanya peningkatan investasi jangka panjang dan juga adanya peningkatan pada goodwill. Nah, goodwill ini terjadi akibat pembeliannya Pine Hill. Jadi pembelian Pine Hill ini secara pencatatan akuntansi itu ICBP membayar lebih mahal dibandingkan nilai bukunya, sehingga selisihnya itu harus dimasukkan ke dalam goodwill. Setelah ini kita akan masuk ke liabilitas. Nah, di liabilitas itu saya udah ada coret-coret di sini dulu. Secara jangka pendek itu bertambah sekitar 14,91%, dan liabilitas jangka panjang itu bertambah sekitar 234,45% year on year. Total liabilitas bertambah sekitar 105,39 year on year. Dan di sini poinnya adalah adanya kalau untuk yang liabilitas jangka pendek itu peningkatan pada utang bank jangka pendek, adanya peningkatan utang lain-lain, dan beban akrual. Di satu sisi kalau liabilitas jangka panjang ini beberapa poin kita bisa lihat bahwa karena akuisisinya Pine Hill maka utang bank ini meningkat. Dan itu di sini juga kita akan lihat adanya retensi 9,7 triliun ini adalah nilai yang diretensi oleh perusahaan karena Pine Hill itu harus perform dulu gitu loh. Jadi kalau Pine Hill tidak perform sesuai perjanjiannya, maka retensi ini tidak akan bisa diberikan kepada First Pacific. Itu poinnya. Nah, lalu di sini saya hapus dulu supaya jelas nantinya. Oke. Total equity di sini ini mengalami kenaikan sekitar 38,88%. Tetapi kita harus mengerti bahwa total equity ini adalah gabungan dari ekuitas pemilik entitas induk ditambah dengan kepentingan bank pengendali. Kita hanya berhak memiliki equity yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi semua perhitungan PBV harus menggunakan ini angkanya. Dan angka ini hanya naik sekitar 5,01% year on year. Berbeda jika kita melihat dengan angka dari kepentingan non pengendali yang naik sekitar 116,76%. Ini angkanya luar biasa besar. Ya, sekali lagi karena pencatatannya dari akuntansi INDF ini kepentingan non pengendali itu berfokus pada Saling Informas dan ICBP. Jadi kalau Saling Informas atau ICBP melakukan akuisisi, ternyata malah meningkatkan kepentingan non pengendalinya dia. Ya, kira-kira demikian video untuk bagian review arus kas dan juga neraca. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe untuk akun ini supaya saya dapat bisa membuat video-video yang
lebih berkualitas lagi ke depannya untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah sekarang saya akan matikan dulu recordingnya. Nanti kita akan kembali lagi ke bagian video catatan kaki. Thank you.